Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang materi mata kuliah uji indrawi atau sensorik tentang uji kesukaan atau uji hedonik. Apa itu uji hedonik? Yaitu analisis sensori untuk mengetahui tingkat kesukaan suatu produk. Kata kuncinya di sini ya, tingkat kesukaan dari suatu produk. Kita tidak bertanya apakah produk A berbeda dengan produk B. Kalau kita bertanya tentang perbedaan, berarti itu uji beda. Atau kita juga tidak bertanya seperti apa sih sifat produk itu. Misalnya bagaimana tingkat kemanisannya, bagaimana tingkat kekenyalan dari teksturnya. Misalnya kita tidak bertanya itu. Kalau mendeskripsikan sifat produk itu namanya uji deskriptif. Nah, uji hedonik atau uji kesukaan adalah pengujian yang fokus utamanya adalah mengetahui seberapa tingkat kesukaan panelis terhadap produk yang kita uji. Nah, aplikasi uji hedonik ini itu bisa pada saat kita melakukan pengembangan produk baru gitu ya, atau kita ingin tahu bagaimana posisi produk kita terhadap pesaing kita di pasar. Jadi, sebelum kita meluncurkan produk baru ke pasar, kita harus tahu dulu apakah kira-kira produk ini akan diterima oleh konsumen. Nah, kita lakukan uji hedonik. Di uji hedonik, yaitu panelis diminta tanggapan pribadinya tentang kesukaan atau ketidaksukaan terhadap produk yang kita teskan. Nah, tingkat kesukaan ini diekspresikan dengan skala hedonik. Jadi, kita buat skala, ada satu skala hedonik. Nanti panelis dia memilih di seberapa tingkat kesukaannya. Skala hedonik ini mulai dari sangat suka sampai sangat tidak suka, atau sebaliknya. Jadi bisa tidak harus mulai sangat suka gitu ya. Tapi bisa juga mulainya skalanya dari sangat tidak suka sampai ke sangat suka. Nah, skala hedonik ini bisa kita menggunakan angka gitu ya, ataupun menggunakan misalnya ekspresi wajah. Jadi kalau angka bisa 1 sampai 5 atau 1 sampai 9 dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa pakai angka, bisa pakai ekspresi wajah. Ekspresi wajah itu seperti apa? Misalnya kita menggunakan emoticon gitu ya. Kalau yang dia suka gitu, dia senyumnya lebar sekali gitu. Sampai nanti berubah wajahnya gitu, sampai yang dia sangat tidak suka sekali, yaitu dia marah gitu ya, sampai ada tanduknya misalnya. Ini bisa kita gunakan untuk skala hedonik. Nah, skala ini itu bisa kita rentangkan, artinya kita menggunakan lebih banyak pilihan gitu ya. Misalnya tadi ada yang 1 sampai 5, ada juga 1 sampai 9 gitu. Mulai dari sangat tidak suka menjadi sangat suka. Atau bisa juga diciutkan. Jadi bukan 9 pilihan tingkat kesukaan tapi hanya 3 misalnya. 1 sampai 3 berarti kan 1 misalnya sangat tidak suka, terus 2 itu netral, misalnya 3 itu sangat suka. Jadi ada beberapa pilihan untuk kita mendesain skala hedonik ini. Nah, kapan kita pakai skala seperti wajah ini ketimbang kita menggunakan angka? Ini biasanya kalau kita panelisnya itu menggunakan anak-anak yang belum tahu membaca atau belum mengerti tentang angka gitu. Jadi akan lebih mudah mereka melihat ekspresi terus mereka pilih setelah mencicipi makanannya. Nah, skala hedonik itu bisa diubah menjadi skala numerik. Artinya kalau skala numerik ini hasilnya bisa kita rata-ratakan, bisa kita olah secara statistik gitu ya. Jika tingkat kesukaannya itu kita urutkan gitu secara logis. Jadi misalnya nanti ya di slide berikutnya 1 sampai 5 tadi itu berurut gitu, mulai dari sangat tidak suka misalnya sampai sangat suka. Ya, data numerik ini bisa dianalisis secara parametrik ya, artinya bisa kita rata-ratakan, terus bisa kita uji secara statistik apakah nilai kesukaan sampel yang satu dengan sampel yang lain berbeda nyata atau tidak.
Di skala numerik, skor yang lebih tinggi itu lebih disukai atau sebaliknya. Jadi bisa tergantung kita settingnya ya. Kalau kita nomor 1 itu adalah sangat tidak suka, berarti skor yang paling rendah itu paling tidak disukai. Tapi kalau kita set angka 1 itu sebagai sangat suka, berarti skor paling rendah itu paling disukai. Nah, biasanya skala hedonik ini kita menggunakan jumlah angka ganjil ya. Jadi pilihannya itu ganjil supaya kita punya titik tengahnya yaitu netral. Ini contoh untuk skala hedonik ya. Tadi yang diciutkan yang paling sederhana misalnya kita menggunakan skala 1 sampai 3. 1 misalnya buruk atau tidak suka gitu ya. Terus 3 itu bagus atau sangat suka. Urutannya itu bisa dibalik gitu ya. Tidak harus angka yang besar itu yang bagus atau yang disukai, tidak harus angka yang kecil itu tidak disukai. Jadi bisa kita balik, yang penting urutannya logis gitu. Jadi yang ini misalnya 7 skala gitu ya, yang lebih direntangkan skalanya. 7 skala 1 sampai 7, 1 itu sangat tidak suka, terus naik 1 tingkat menjadi tidak suka, naik lagi 1 tingkat agak tidak suka, naik lagi jadi agak suka, suka, sangat suka, dan amat sangat suka. Nah, ini ada logikanya gitu. Jadi jangan bikin skala yang random gitu atau acak. Jadi misalnya yang nomor 1 sangat tidak suka, terus nomor 2-nya sangat amat sangat suka misalnya, terus nomor 3-nya kembali lagi ke tidak suka gitu. Nah, itu tidak berurut gitu ya. Jadi skala itu supaya kita bisa dia menjadi skala numerik yang bisa kita olah nanti secara statistik, maka urutannya harus berjenjang gitu ya. Makin lama, apakah mulai dari sangat tidak suka menjadi sangat suka, atau kebalikannya dari amat sangat suka menjadi sangat tidak suka. Nah, ini yang 5 skala ini salah ya, bukan tidak suka terus tidak suka lagi. Misalnya sangat tidak suka, terus tidak suka, netral, sangat suka, amat sangat suka. Ini contoh lain ya, lebih direntangkan lagi, yaitu 9 skala. Nah, kenapa dia tadi ganjil ya? Ganjil supaya kita punya titik tengah. Misalnya 9 skala itu kita punya titik tengahnya 5, itu skala hedoniknya biasa saja gitu. Kalau 7 kita punya titik tengahnya 4, biasa saja atau netral gitu ya. Jadi ada titik tengahnya, makanya kita ambil dia nilai ganjil. Uji hedonik komponennya yang pertama yaitu harus ada panel leadernya ya, ada penelitinya itu yang akan menyajikan sampel, terus ada panelis, panelis adalah orang yang melakukan pengujian. Nah, panel leader tadi penelitinya itu tugasnya menyiapkan worksheet-nya dan score sheet. Worksheet itu untuk kita sebagai peneliti untuk memetakan atau merencanakan bagaimana sampel itu nanti disajikan. Score sheet itu adalah seperti kuesioner yang nanti diisi oleh panelis. Ya. Terus panel leader ini juga melakukan persiapan sampel sebelum uji panel dilakukan. Nah, di kuliah sebelumnya sudah disampaikan bagaimana cara menyajikan sampel ya, menyiapkan sampel ukurannya seragam, suhunya seragam, apalagi piringnya seragam dan sebagainya. Terus panel leader juga bertugas memberikan instruksi yang jelas kepada panelis sebelum uji dilakukan. Jadi dia beritahu, tidak hanya tertulis ya, biasanya di score sheet-nya itu tertulis bagaimana instruksinya, tapi juga disampaikan secara verbal. Terus panel leader ya, mengumpulkan datanya, setelah itu dia olah untuk mendapatkan satu kesimpulan dari hasil tes tersebut. Nah, worksheet apa saja isinya gitu ya. Worksheet tadi yang dipegang oleh peneliti ya. Ini sebagai lembar
untuk kita menyiapkan atau merancang bagaimana nanti jalannya pengujian. Yang pertama isinya adalah jenis uji sensori, jadi kita tulis di sana, misalnya kita sebutkan uji hedonik gitu ya. Tanggal pengujiannya kapan, jenis sampel yang diuji, terus identifikasi sampel, contohnya misalnya kode huruf untuk membedakan antar sampel gitu. Terus tabel rancangan urutan penyajian. Nah, jadi kan nanti kita itu menurut booth yang tersedia. Jadi biasanya tempat ruang pengujian organoleptik itu ada bilik-biliknya gitu, atau booth ya sebutannya. Nah, masing-masing bilik itu nanti kita berikan sampel gitu. Nanti si panelisnya duduk di masing-masing bilik. Nah, urutan penyajiannya, terus kode sampelnya itu ditulis di worksheet. Nanti untuk bilik nomor 1, kode sampelnya misalnya 272 dengan 313, misalnya sampelnya ada 2 gitu ya. Urutannya gimana? Apakah sampel A duluan atau sampel B? Sampel A sebelah kiri atau sampel B sebelah kanan atau seperti apa gitu. Terus juga di worksheet tertulis rekapan kode sampel yang 3 digit untuk tiap kode identifikasi sampel. Ya, ingat bahwa di kuliah sebelumnya ya tentang bagaimana prinsip pengujian uji organoleptik, bahwa sampel itu kita kasih kode 3 angka acak. Tidak kita kasih kode dengan nama produknya, misalnya donat 1 gitu ya. Tidak, tapi dikasih 3 angka acak, misalnya 273, 156 dan sebagainya. Nah, ini contoh worksheet. Tanggal ujinya kapan gitu ya. Nah, jadi di sini sebutkan apa jenis pengujiannya, yaitu hedonik. Terus tanggal ujinya kapan, jenis sampelnya adalah biskuit. Identifikasi sampel, ini jenis dari sampel yang mau diujikan. Jadi dia punya 4 sampel, yaitu A, itu biskuit dengan konsentrasi kayu manis 0%, B 0,5%, C itu 1%, D itu 2%. Nah, ini kode yang ingat ya, worksheet ini dipegang oleh peneliti. Artinya ini tidak boleh dilihat oleh panelis. Panelis itu tidak tahu apa perlakuan masing-masing dari sampel. Mereka hanya tahu bahwa oke, sampelnya adalah biskuit. Tapi tidak boleh tahu yang mana yang 0%, kayu manisnya, yang mana yang 2%, dan sebagainya. Itu identifikasi sampelnya, terus kode kombinasi urutan penyajian. Ingat kembali di prinsip bagaimana melakukan pengujian organoleptik, bahwa urutan sampel itu harus acak. Tidak boleh semua panelis misalnya ya, semua kita punya 30 orang panelis, semua ke-30-nya itu sampelnya disajikan urutannya sama. Misalnya biskuit A sebelah kiri, biskuit B sebelah kanannya, terus C, terus D. Ini tidak boleh. Harus kita acak. Artinya orang yang pertama datang dengan orang yang kedua datang itu punya urutan yang berbeda sampelnya. Nah, kode urutan itu kita tuliskan di sini. Contoh, ada urutan A, B, C, D. Terus ada A, C, B, D. Ada A, B, D, C gitu ya. Nah, ini kita kasih kode angka gitu ya. Kalau ABCD kodenya 1 gitu. Kalau BDCA kodenya 12 dan seterusnya. Nah, terus kita tuliskan urutan penyajiannya ya. Ini penyajiannya. Booth 1, bilik 1, tergantung kita punya berapa bilik untuk ruang pengujian. Misalnya kalau di lab ITP kita punya 6 bilik ya, berarti kita punya 6 booth misalnya. Terus diurutkan panelisnya, panelis nomor berapa gitu. Contoh booth yang 1 itu adalah nanti datang panelis nomor 1 dan nomor 25. Nanti di booth 2 itu panelis nomor 2 dan panelis nomor 26 ya. Terus kode sampel yang akan dia dapatkan itu apa gitu ya. Misalnya kalau panelis 1 dan panelis 25 itu nanti akan dapat kode sampelnya adalah 771 dan 653, 935 dan 2
57. Kan ada 4 sampel tadi ya. Berarti di boot 1 untuk panelis ke-1 dan panelis ke-25, dia akan dapat kode sampel seperti ini. Urutan penyajiannya apa? Urutan penyajiannya misalnya dia pakai urutan nomor 1. Nomor 1 itu artinya apa? Adalah sampel, ini urutannya tadi ya, A, B, C, D. Berarti 771 ini adalah sampel A, 653 itu adalah sampel B, terus 935 itu adalah sampel C, dan 257 adalah sampel D. Begitu seterusnya, jadi kita sudah punya rekapannya gitu ya, atau listnya gitu, bahwa nanti di meja ini panelis nomor berapa yang ke sana, terus kita akan kasih dia dengan kode sampel yang seperti apa. Nah, ini berdasarkan bootnya, berdasarkan panelisnya, terus kita recap juga, recap kode sampelnya. Tadi sampel A itu dapat kodenya apa saja gitu. Kenapa kita perlu recap ini? Ini untuk memudahkan saja ya, memudahkan. Jadi nanti di meja itu sudah kita siapkan si sampel A itu piring-piringnya sudah dikasih kode gitu. Sampel A itu selalu akan ada piring yang berkode 771, 282, 319, dan seterusnya. Jadi memudahkan kita nanti dalam menyiapkan piring dan kode angka gitu ya. Nah, ini kita bawa ke laboratorium, kita siapkan sampelnya sebelum kita sajikan ke panelis. Nah, panelis nanti dia pegang apa? Untuk tempat menjawab pertanyaan atau menentukan tingkat kesukaannya, dia pegang score sheet. Score sheet isinya apa saja? Ada nama panelisnya, terus tanggal pengujian, terus jenis produk yang diuji gitu ya, terus atribut mutu yang dinilai. Ini jika diperlukan gitu, misalnya apakah dia mau lihat uji kesukaan pada warna gitu ya, pada tekstur gitu. Jadi itu dituliskan di sana. Terus skala nilai yang digunakan gitu. Misalnya kita mau pakai 1 sampai 5 tadi skalanya, atau kita mau pakai ranking. Misalnya kalau pakai ranking itu kita rankingkan sesuai dengan jumlah sampel. Kayak tadi biskuitnya ada 4 gitu ya. Berarti urutannya misalnya 4 itu paling disukai, 1 paling tidak disukai. Nanti dia bisa mengurutkan sampel tadi, keempat sampel tadi, menurut tingkat kesukaannya, mulai dia yang paling suka sampai yang paling dia kurang sukai. Terus di score sheet itu juga ada instruksi pengujian secara detail dan jelas. Jadi apa yang kita harapkan mereka lakukan itu dituliskan di score sheet. Misalnya kita berharap dia mencicipi makanan itu, maka kita sebutkan di sana. Di hadapan Anda terdapat berapa sampel gitu ya. Cicipilah mulai dari, kalian maunya dari mana gitu ya. Misalnya dari kiri ke kanan, cicipi sampel dari kiri ke kanan. Terus setelah selesai mencicipi tiap sampel, maka bilaslah indera pengecap dengan air misalnya. Itu di instruksi. Terus di score sheet juga ada tabel penilaian sensori. Ya, nanti itu di situ mereka mengisi dia mau kasih angka berapa atau dia mau pilih tingkat kesukaan seberapa tinggi gitu terhadap sampel kita. Terus boleh juga di score sheet ada catatan atau komentar, ini opsional ya. Terus kuesioner ini kalian gandakan gitu ya, peneliti atau panel leader ini sudah menyiapkan setidaknya score sheet ini sejumlah panelis yang kita undang. Kalau kita punya 30 panelis berarti 30, kalau punya 100 berarti kita gandakan 100. Jangan nanti di tengah-tengah baru pergi fotokopian kurang gitu ya. Itu disiapkan di awal. Ini contohnya. Tanggal ya, nama panelis, jenis contoh atau jenis sampelnya atau produk, yang kasus ini adalah minuman isotonik misalnya. Terus instruksinya, nyatakan penilaian Anda dan berikan tanda centang pada pernyataan yang sesuai dengan penilaian saudara. Itu instruksinya.
ini kurang lengkap ya, karena dia biasanya kalau memang kita minum sesuatu atau makan sesuatu dari satu sampel ke sampel yang lain, itu kita perlu untuk membilas lidah. Bilasnya pakai apa? Biasanya pakai air putih. Tergantung sampelnya ya. Kalau sampelnya sesuatu yang pedas gitu ya. Ingat di topik yang tentang senyawa kimestetik itu kita perlu sesuatu yang berlemak. Contohnya misalnya susu, yogurt gitu ya, untuk bilasnya, untuk menghilangkan rasa dari sampel yang pertama kita cicipi supaya dia tidak mempengaruhi sampel berikutnya. Nah, itu biasanya dituliskan di instruksi. Nah, ini kode contohnya misalnya tadi ada 815, 558, 384 gitu. Terus kasih penilaian. Jadi si panelisnya nanti cicipi, terus misalnya dia pilih, dia makan nih kode sampel 815. Menurut dia enak sekali, dia suka sekali gitu ya. Dia kasih centang di sini misalnya. Terus dia cicipi sampel berikutnya, menurut dia biasa saja gitu. Nanti dia kasih nilai di sini. Ya. Nah, di kode contoh ini bisa sudah kita print atau dikosongkan nanti panelis yang menulis. Ingat bahwa tidak bisa kita kasih angka di sini sama terus untuk semua panelis. Nah, dia ini akan berubah-ubah angkanya tergantung dia tadi yang sudah kita siapkan ya di worksheet. Tergantung dia nomor panelis, dia dapat nomor panelis berapa, di boot nomor berapa gitu ya. Jadi ini harus acak, beda-beda tiap panelis. Nah, makanya seringnya ini dikosongkan atau nanti ditulis manual oleh si panel leadernya sebelum dia berikan score sheet ini kepada panelis. Ini contoh lainnya. Oke, panelis untuk uji hedonik. Nah, panelis untuk uji hedonik ini adalah panelis tidak terlatih. Ya. Jadi tidak boleh menggunakan panelis terlatih. Kalau uji deskriptif itu idealnya pakai panelis terlatih. Panelis yang memang sudah dilatih untuk mengenali produk tersebut yang kita ujikan. Tapi kalau uji hedonik tidak boleh. Jadi kita menggunakan panelis tidak terlatih. Jadi tidak boleh ada latihan. Terus si panelis ini merupakan konsumen atau orang yang biasa mengkonsumsi produk yang akan diujikan. Misalnya kita mau uji produk keju misalnya ya. Nah, berarti panelis yang kita pilih itu adalah panelis yang biasa makan keju. Jangan justru panelisnya itu tidak pernah, baru pertama kali itu makan keju di ruang tes uji organoleptik. Itu dia tidak bisa jadi panelis untuk uji hedonik. Kenapa? Karena bisa saja karena dia pertama kali makan gitu ya, dia tidak tahu, dia tidak punya pengalaman mana mah keju yang enak, mana keju yang tidak enak. Sedangkan kalau orang yang sudah biasa makan, dia sudah tahu kalau yang enak itu seperti apa gitu ya. Dan itu memang konsumen yang berarti ekspektasi konsumen yang sebenarnya yang kita ujikan. Ya. Terus calon panelis ini kita pilih secara random atau secara acak gitu ya. Tidak boleh karena teman dekat misalnya atau orang-orang tertentu saja gitu. Jadi pertama dia familiar dengan produknya, terus tidak terlatih dan dipilih secara acak. Nah, penyajian sampel uji hedonik itu bisa kita sajikan satu per satu. Artinya kita kasih dulu misalnya sampel 815 gitu ya. Setelah selesai dia cicipi, kita kasih lagi yang 558. Setelah itu baru 349. Atau bisa juga kita sajikan langsung dalam satu nampan gitu ya. Langsung ketiga-tiganya kita sajikan ke panelis. Kenapa kita kadangkala ada yang menguji seperti ini satu-satu gitu ya? Alasan utamanya kita uji satu-satu itu untuk menghindari si panelis untuk membandingkan tingkat kesukaannya dengan sampel sebelumnya.
Jadi dia selesai satu, dia kasih penilaiannya, terus dia netralkan lidahnya dengan air dan sebagainya, baru dia uji lagi sampel yang kedua. Dan dia tidak lihat lagi sampel yang pertama tadi. Jadi kemungkinan untuk membandingkan antar sampel itu lebih kecil dibandingkan kalau sampelnya dikasih satu kali semuanya. Ya. Atau kasus yang pertama ini bisa juga terjadi jika sampelnya itu tidak bisa lama-lama tidak bisa lama-lama dia di hadapan panelis. Misalnya seperti yang ini kan kita sajikan tiga-tiganya gitu ya. Contoh sampel yang tidak bisa lama, misalnya dibiarkan lama gitu ya, sereal yang sudah dituangkan susu misalnya. Nah, kalau kita sajikan tiga-tiganya sekaligus, sampel yang pertama mungkin dia masih garing gitu ya si serealnya karena dia baru direndam susu. Dia cicipi lah sampel yang pertama, terus dia kasih penilaian gitu ya. Baru setelah itu dia cicipi sampel yang kedua. Akhirnya apa? Sampel yang ketiga dia terlalu lama menunggu sebelum dicicipi. Nah, mungkin yang di sini serealnya sudah jadi anyep gitu ya, atau jadi lunak karena dia lebih lama terendam di dalam susu. Nah, kalau kasusnya seperti itu bisa kita lakukan metode penyajian yang pertama ini. Jadi kita sajikan dulu satu, ya sudah dituang susu, dia cicipi, selesai. Baru yang fresh lagi, sereal baru dituangkan susu, dia cicipi lagi. Jadi tingkat kerenyahan dari si serealnya itu sama. Oke, nah selanjutnya sudah kita lakukan pengujian, kita kumpulkan skor sheet-nya, terus kita olah datanya, ya. Nah, analisis data di sini skala hedonik itu ditransformasikan menjadi skala atau data numerik dengan angka menurut tingkat kesukaan. Tadi ya, 1 sampai 5, 1 sampai 7, 1 sampai 9 dan sebagainya. Kalau pakai emoticon tadi bagaimana? Misalnya emoticonnya gini ya. Ada 3 misalnya ya. Ini biasa saja, yang ini sudah tidak enak misalnya. Nah, ini kita ubah jadi angka. Ini jadi angka 1, angka 2, ini angka 3. Nah, setelah kita menjadi angka, baru bisa kita lakukan analisis statistik. Kalau dia sampelnya lebih dari 2 ya, misalnya yang kita bandingkan 3 sampel, 4 sampel, dan seterusnya, maka kita akan analisis dia menggunakan ANOVA atau Analysis of Variance. Analisis ragam ya. Nah, jika ada dari ANOVA ini nanti kita tahu apakah antar sampel ini ada perbedaan atau tidak. Jika ada perbedaan, maka kita lakukan uji lanjut. Uji lanjut banyak macamnya gitu ya. Bisa pakai DMRT, Duncan gitu ya, atau kita pakai Tukey dan sebagainya. Nah, cara yang paling mudah dalam pengolahan data ini menggunakan software statistik. Misalnya kita menggunakan SPSS, menggunakan SAS, atau menggunakan Minitab gitu ya. Ini tinggal dimasukkan saja datanya, terus setelah itu kita run atau kita pilih di menunya gitu ya, ada ANOVA, terus uji lanjutnya dan sebagainya, sehingga kita dapatkan hasilnya atau mendapatkan kesimpulan dari data yang kita dapat. Nah, di video berikutnya ini akan terpisah ya, saya akan perlihatkan bagaimana salah satunya kita akan nanti menggunakan Minitab untuk mengolah data. Dan satunya lagi videonya adalah bagaimana kita menghitung secara manual untuk data uji hedonik ini sehingga kita dapatkan nilai, kita dapatkan hasil pengolahan dari sidik ragam, apakah dia berbeda atau tidak. Jika berbeda, maka kita lakukan uji lanjut, kita hitung juga secara manual, dan kita akan mendapatkan kesimpulan sampel mana yang berbeda dari sampel yang tingkat kesukaannya, apakah berbeda dengan sampel yang lain atau tidak.